Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Distrik, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Bisa Cerdas. Podcast Bisa Cerdas artinya bincang santai seputar pendidikan PAUD Bendmas dan pendidikan dasar yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, khususnya di bagian sekretariat. Nah, sahabat Distrik, setelah kita membahas berbagai macam inovasi yang tadi disampaikan oleh sekolah-sekolah, nah saatnya kita akan berjumpa dengan salah satu dari yang menangani tentang pelayanan data pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, sampai saat ini kita sudah kedatangan dari narasumber Bapak Muhammad Nizar Zulfikar, Eskom. Eskom itu sarjana komunikasi ya Pak ya? Komputer. Oh, komputer ya, bukan sarjana komedi ya Pak ya? Nah, sahabat Distrik, beliau adalah salah satu yang bertugas untuk menangani tentang Petadik. Nah, kalau Petadik itu apa Pak? Petadik itu sendiri merupakan singkatan dari kita ambil pelayanan data pendidikan. Pelayanan data pendidikan. Itu biasanya menangani apa saja tuh? Kalau di Petadik sendiri karena judulnya pelayanan data pendidikan, jadi dikhususkan untuk sebagai aplikasi untuk mewadahi pelayanan seputar Dapodik sih Pak. Salah satunya tuh yang biasanya rutin itu contohnya pelayanan PTK baru, terus pelayanan mutasi siswa atau perbaikan rombel siswa yang sering atau yang umum kita tangani gitu. Nah, seperti itu ya, mungkin itu secara yang umumnya, tapi selain dari 3 permasalahan umum terkait Dapodik tadi, ada juga misalkan contohnya untuk tugas tambahan, misalkan guru dari sekolah A menjadi PLT di sekolah mana, kepala sekolah di sekolah menjadi PLT di sekolah mana, itu bisa melalui Petadik gitu. Jadi intinya si Petadik itu untuk mempermudah, jadi ada satu pintu gitu. Jadi tidak perlu melalui WhatsApp. Kadang kan kalau WhatsApp tidak terbuka atau kadang sudah kita tangani, si sekolah tidak mengetahui bahwa usulan itu sudah ditangani oleh kita. Dan kita sebagai operator lupa juga mengabari bahwa usulan yang diusulkan oleh sekolah itu udah selesai gitu. Jadi sekolah menunggu padahal udah selesai gitu. Wah, jadi saya harus belajar banyak ya Pak tentang Petadik ya Pak ya. Nah, untuk semua jenjang apa ya Petadik? Di Petadik ada semua jenjang yang ada di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten, mulai dari TK, PAUD, PKBM juga termasuk, SD sampai SMP. Nah, sahabat Distrik, tentu ada yang masih bertanya-tanya ya tentang Petadik, pelayanan data pendidikan ini. Nah, fitur-fitur apa saja yang ada di Petadik tuh Pak? Nah, untuk fitur di Petadik, kita melakukan penambahan fitur secara bertahap ya, sesuai dengan masukan dari sekolah-sekolah. Dan sebelumnya Petadik ini juga sebagai informasi tambahan sudah kita pakai gitu, atau dari pertama dibuat itu tahun 2022 di tahun ajaran baru di bulan Juli. Nah, untuk mewadahi pelayanan Dapodik, khususnya kan kalau di tahun ajaran baru itu banyak pelayanan Dapodiknya, kadang ada misalkan untuk siswa yang belum ditambahkan atau siswa salah rombel, kadang pas masuk ke versi baru Dapodik itu ada beberapa trouble, jadi kita wadahi di aplikasi itu gitu. Nah, itu mulai dibentuknya tahun 2022. Nah, kenapa dibuat juga, karena kan kadang ada sekolah-sekolah atau operator yang tidak memiliki kontak kita gitu. Mereka ada yang dari kecamatan jauh itu datang langsung ke dinas gitu, padahal cuma untuk memperbaiki siswa salah rombel.
yang mana proses perbaikan itu tidak memerlukan waktu yang lama, misalkan cuma 3 menit, sementara perjalanan jauh contohnya dari Rongga ke sini bisa makan 3 jam gitu. Nah, jadi dengan adanya aplikasi itu si sekolah bisa langsung mengisi form pelayanan melalui aplikasi Petadik itu, dan tinggal menunggu status dari usulan yang diajukan, statusnya apakah sudah selesai, masih antrian ataupun ditolak gitu. Dan jadi kalaupun nanti misalkan usulan pelayanan itu ditolak, nanti sekolah bisa mengetahui alasan penolakannya kenapa. Jadi bisa langsung dicek, misalkan untuk perbaikan rombel, contohnya pelayanan perbaikan rombel, siswa mengajukan perbaikan rombel, siswa A harusnya di kelas 6, ini masuk ke kelas 4. Setelah mengisi form, terus kita verifikasi, ternyata ada kesalahan berkas, misalkan berkasnya itu atau berkas apa, contohnya kesalahan berkas, nanti kita isi, misalkan berkas yang harus diupload harusnya berkas A, ini yang diupload B. Nanti sekolah bisa langsung mengajukan ulang gitu. Jadi tanpa perlu bolak-balik ke sini. Gitu. Iya, jadi memang yang melatar belakangi salah satu diantaranya adalah untuk memangkas birokrasi ya Pak ya. Betul. Termasuk dari kalau kita bayangkan kalau dari Rongga gitu Pak ya, perjalanan ke sini sekitar 2,5 jam atau 3 jam ya Pak ya. Iya. Tapi dengan Petadik itu mungkin hanya sekitar berapa menit saja gitu ya. Beberapa menit, dan yang terpenting tidak perlu ada tenaga tambahan untuk datang jauh-jauh ke sini. Iya. Meskipun kadang ada beberapa layanan, contohnya untuk yang sekarang lagi dalam proses antrian yang banyak, PTK baru. PTK baru itu kan untuk mengisi kekosongan yang ada di sekolah terkait guru kelas, yang paling banyak diajukan itu guru kelas, dan tidak ada beberapa juga tenaga administrasi. Nah, jadi itu masih dalam proses antrian yang banyak karena kita diproses untuk menginput itu secara manual juga melalui web Perpal PTK yang dikelola oleh Pusdatin. Jadi karena tenaga sumber daya manusia di subbagian perencanaan itu sendiri terbatas, sementara usulan yang masuk itu sudah hampir di atas 500. Jadi mungkin itu agak waktunya agak bisa disebut lama lah, mungkin ada yang lebih dari 2 minggu belum ditanggapi, tapi kita proses berdasarkan urutan yang masuk ke dalam aplikasi itu gitu. Nanti juga kita kan bisa dicek langsung ini usulannya tanggal berapa gitu, jadi kita cek dari paling atas dulu gitu. Tapi sejauh ini memang ini ya Pak ya, bisa tertanggulangi ya Pak ya? Sejauh ini bisa tertanggulangi alhamdulillah. Ya walaupun harus mengikuti proses antrian ya Pak ya. Nah sebenarnya kan kalau Petadik itu selain berkenaan dengan tadi Dapodik ya Pak ya, terus ada juga tentang kebutuhan pendidik, kemudian juga berkenaan dengan rombel gitu Pak tadi yang disampaikan ya. Nah sampai sejauh ini dari tahun 2022 sejak diluncurkan hingga tahun 2004 sekarang ini, sampai berapa persenkah kira-kira ketuntasan dari penanggulangan permasalahan yang ada di sekolah itu Pak misalnya? Untuk persen secara spesifiknya saya tidak bisa menyebutkan, cuman kalau kira-kira mungkin dari semua usulan masuk, karena kita cek juga dari database yang masuk melalui mengecek misalkan statusnya itu dari yang statusnya antrian selesai dan ditolak, itu yang selesainya itu kemungkinan ada di atas 70%. Alhamdulillah ya. Nah Pak, kalau ini tentu sahabat Istik pasti akan bertanya lagi ya Pak ya. Nah untuk mengakses Petadik sendiri itu kita harus melalui apa tuh? Kalau di sekolah misalnya ada operator atau gimana gitu? Nah, Petadik sendiri bisa diakses secara publik ya melalui aplikasi, melalui handphone ataupun melalui laptop atau komputer di alamat petadik.distikkbb.org. Nah iya, nanti bisa dilihat ya, di tayangan berikut ini. Dituliskan lah. Iya. Nah itu secara publik ya Pak ya? Itu bisa diakses secara publik, namun untuk yang bisa mengakses ke dalam aplikasi itu sendiri hanya operator sekolah. Jadi karena aplikasi itu untuk sampai sekarang ini masih dikhususkan untuk pelayanan internal, misalnya internal masyarakat pendidikan, gitu. Jadi termasuk operator dan kepala sekolah. Jadi untuk guru belum bisa mengakses. Informasinya memang disampaikan secara publik, tetapi memang kalau aksesnya biasanya kan ada akun ini ya Pak ya, akun masing-masing operator ya Pak ya. Itu bebas ya dengan email Iya. dengan tanpa belajar.id juga bisa ini bisa, ya. itu bebas. Tergantung dari akun sekolah ya.
bisa pakai email publik ya, email bebas tanpa harus pakai belajar ID. Cuman kita udah sejak awal sosialisasi itu selalu menjelaskan bahwa dia diusahakan menggunakan email yang sama dengan email Dapodik sekolah gitu. Jadi supaya kadang kan kalau terlalu banyak email, si operator itu sendiri suka lupa gitu, ini akun Petadik pakai email yang mana gitu. Jadi Suka lupa password. lupa password karena terlalu banyak mungkin kalau Terlalu operator banyak, kan betul. terlalu banyak akun gitu. Iya betul. Nah Bapak, dari pelayanan data pendidikan ya Pak ya, fitur-fitur yang disampaikan oleh Bapak tadi, nah kira-kira sampai sejauh ini ada nggak kesulitan yang bisa diakses gitu ya di sekolah gitu? Oh, kesulitan mungkin, kalau kesulitan kadang sejauh ini sih kalau pertama dari segi kesulitan operasional, Iya. semua sekolah sepertinya sudah paham karena ini aplikasi ini juga pernah kita sosialisasikan secara roadshow, yang mana kita dari tim dari Dapodik ya melakukan kunjungan ke setiap kecamatan. Ya, di kecamatan misalnya di KBB ini ada 16 kecamatan, kita kunjungi setiap kecamatan dengan mengumpulkan sekolah yang ada di kecamatan tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP. Nah, untuk PAUD, untuk jenjang PAUD belum terakses semua sebenarnya untuk PAUD, karena kalau untuk PAUD kan mungkin penyampaian informasi Petadik ini untuk sekolah PAUD, jenjang PAUD dan non formal sendiri masih terbatas kepada koordinatornya sih Pak. Iya. Jadi kita roadshow-nya itu agendanya roadshow SD SMP sih. Jadi nempel di kegiatan itu. Iya. Nah Pak, dari apa yang saya sampaikan tentang Petadik tadi, mungkin ada yang disampaikan lagi kepada sekolah-sekolah dan terutama untuk operator-operator yang sekolah Pak ya, berkenaan dengan pelayanan Petadik ini. Kira-kira apa saja fitur-fitur terbaru di tahun ini, atau apa saja yang harus diantisipasi kalau sekiranya ada trouble gitu di Petadik ini? Silakan Pak. Sebagai informasi tambahan aja, untuk sekolah ataupun operator yang mengoperasikan Petadik itu sendiri, terkadang permasalahan yang umum terjadi itu sekolah mengupload berkas itu melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan gitu, dimana kan batas maksimal itu 2 MB. Terkadang sekolah itu mengupload tidak mengecek keterangan itu, jadi error gitu pas ngupload itu. Jadi diusahakan mungkin dicek terlebih dahulu ketentuan pengisian formulirnya, disesuaikan, dan sejauh ini sih insya Allah untuk problem-problem di luar itu bisa kita tangani gitu ya. Kemudian selain problem dari permasalahan mengupload file melebihi batas maksimum, ada juga kesalahan, yaitu sekolah kadang si operator sekolah itu lupa, atau misalkan operator sekolah di SDA dia itu mau login, ternyata email itu tidak terdaftar, ternyata pas dicek kita lakukan cek, yang mendaftarkan akun tersebut bukan operator tersebut, tapi melainkan operator orang lain menggunakan email atau menggunakan NPSN sekolah, bukan sekolah miliknya gitu. Jadi diusahakan dicek kembali atau dikonfirmasi kembali ke operator yang sekarang, ataupun misalkan kalau berganti operator dikonfirmasi kembali apakah sebelumnya sudah mendaftarkan akun Petadik atau belum. Kalaupun sudah, bisa ditanyakan emailnya gitu. Kalaupun lupa, nanti akan kita bantu untuk penghapusan akun atau reset akun. Nah, untuk tahun 2024 ini rencananya kita akan menambahkan beberapa fitur ya untuk Petadik itu sendiri, dan mungkin untuk fitur-fitur kedepannya akan kita sampaikan atau demonstrasikan pada saat sosialisasi Dapodik di kegiatan yang akan datang di 2024 ini. Dan mungkin sebagai bocoran, salah satunya itu akan ada pelayanan ataupun fungsi pelayanan PPDB di aplikasi Petadik itu. Dan untuk bagaimana secara detailnya nanti akan kita jelaskan insya Allah di sosialisasi terkait PPDB di jenjang sekolah dasar mungkin ya. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Nizar atas penjelasan tentang Petadik. Dan tentu saja sahabat listrik, kita mendapatkan gambaran yang luar biasa tentang salah satu pelayanan unggulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Dan kita tunggu nanti fitur selanjutnya di PPDB 2024, bagaimana fitur yang sesungguhnya sebelum disosialisasikan oleh tim Petadik. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kita bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan
dan tentu saja sangat mewarnai bagi inovasi yang dikembangkan oleh Kabupaten Bandung Barat yang tercinta ini. Terima kasih, saya Aditya dan tim Podcast Bisa Cerdas undur diri. Tetap semangat dan terus mengembangkan inovasi untuk Bandung Barat yang tercinta. Salam cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa Cerdas bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat.